menanamkan damai pada diri sendiri. Jadi ini kalau dirunut di ilmu-ilmu tasawuf ketemu di sini. Tasawuf itu adalah menanamkan damai pada diri sendiri. Orang uzlah, orang udah merasa cukup itu apa namanya? Zuhud. Zuhud, orang zuhud itu di sini. Pokoknya sudah pasrah. Ya mungkin bagi anak muda modern nggak cocok zuhud. Mungkin ini perang yang tak oleh apa-apa mana zuhud apa apa nggak diri seperti itu. Cultivating inner peace. Inilah faktor sangat penting disyaratkan bagi pemimpin para individu pemimpin. Sebagai pribadi yang halus, selesai dengan dirinya dan berbudi halus, maka penanaman modal perdamaian pada diri sendiri sangat dibuka oleh inner peace bisa menjadi pangkal. Jadi orang pun tidak bisa didamaikan sebelum dia punya inner peace. Tidak bisa. Mesti ngotot. Keempat, building cultural respect, reconciliation and solidarity. Membangun penghormatan atas kebudayaan, rekonsiliasi dan solidaritas. Dalam konflik masyarakat perang dan konflik terjadi atas rasa keunggulan mayoritas, perasaan suku, tradisi paling penting atas lainnya dan merendahkan tradisi orang lain serta mengatur. Ini multikultural di sini ketemu dari prodi kita. Kita tidak boleh tidak respect atas kultur orang lain. Itu berat memang. Tapi disitulah multikultural. Living in harmony with the earth. Nah ini kan ada apa? Cinta alam semesta, perlindungan terhadap alam. Itu ada kalau beberapa kaidah apa namanya? Kita cinta antar agama, cinta antar bangsa, cinta antar sesama muslim. Nah, termasuk cinta alam yang asri dan terawat dan lestari, maaf, sudah malam mungkin yang asri, yang asli, lestari dan memiliki unsur tradisional. Menyatunya perasaan cinta, merawat alam dengan menjadi jalan membangun perdamaian. Sebaliknya, natural destruction akan menyebabkan kerajaan. Makanya sebetulnya industrialisasi itu juga mengancam. Promoting human rights and solidarity, hak asasi manusia. Ini ada 6. Ini yang baru yang pagi ini kita tambahkan pada panjenengan semua. Saya juga punya slide. Nah, pendidikan perdamaian adalah the process of promoting knowledge, skills, attitudes, and values needed to bring about behavior change that will enable children, youth, and adults to prevent conflict and violence, both over structural to resolve conflict and dispute. Jadi kita nanamkan sebetulnya tidak hanya children, adult itu kita ini biasanya nyuruh anak-anak untuk berbuat baik, tapi kita lupa menyuruh diri sendiri dan mengedukasi diri sendiri. Ini yang paling sering di kita. Jadi kalau kata malaikat, kamu ini nggak mempan ke anakmu karena kamu sendiri ya keblasuk ya kan begitulah bahasa. Kemudian ada lagi the pillar positive peace. Well functioning governance ini di dalam pilar-pilar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pilar-pilar untuk positive peace, perdamaian yang positif. Well functioning government. Ketika pemerintahnya bagus maka akan ada perdamaian.
sound business environment dan lain sebagainya. Ini dari Vision Humanity Org. Ya, kita berselancar peringkat perdamaian kita masih di 50 kita masih di 53. Kalah sama Singapura, Malaysia 19, ya, Thailand 93, Vietnam 81. Brunei Darussalam tidak masuk. Ini yang saya dapatkan juga dari LKP Nantara. Diolah 2023. Itu very new. Kalau dengan nanti membuat disertasi berkenaan dengan peace building, data-data seperti ini perlu. Ya. Jangan hanya ya kritik saya kepada diri kita sendiri, yaitu kita hanya terpaku pada teori-teori. Sangat banyak. Nah, ini yang manusia ceritakan, belajar itu di kasus. Belimbing itu nggak selesai-selesai selama 18 tahun. Ini saja kalau aku pernah bayangkan, jenengan semua ke pasar belimbing, misalnya Rebo Depan. Menjadi apa masalahnya? Nah, ini yang saya uji ini atas izin beliau 13 tahun. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana bentuk relasi sosial aktor? Mengapa berkonflik? Ini juga ilmu kita ini dan sudah ditulis oleh beliau. Anak muda, dosen muda, perempuan, pelajar, dan saya mendapat informasi dari pembimbingnya, Prof. Masud. Ini tidak hanya materinya yang mendalam, tapi katanya metodologinya benar. Nah, saya sendiri tanya, di sebelah kiri saya itu ada Profesor Mujara Harjo yang punya buku penelitian hermeneutika. Dia memuji-muji itu. Nah, saya yang bukan ahli metodologi ya tentu katut. Nah, ini layak juga untuk dipelajari ya. Bagaimana dia bisa konflik ada manifest, gitu kan? Konflik juga ada apa ya? Yang satu ada laten, dan di kasus blinting dia juga bisa. Saya minta dengan ini nanti juga belajar sampai di sini. Dia bisa menggambarkan seperti ini ruwetnya konflik. Nah, ini menggambarkan seperti ini. Saya tidak tahu apakah mahasiswa saya bisa sedetail ini. Dan dalam wajah-wajah saya harus bisa. Dalam wajah-wajah sampai 3 wali kota dia bisa gambarkan kapan dia eskalasinya tinggi, kapan rendah. Jadi hanya kasus. Coba minggu depan kalau memang setuju, saya minta ke sana wawancara apa yang terjadi di sana, sampai hal-hal yang motif-motif sosial ekonomi segala macam, ketidakadilan, kemudian kepentingan bisnis itu bisa digambarkan. Proposisi minor mayor sampai kesimpulan. Baik, ini tadi yang saya pertanyakan, apakah agama itu menjadi sumber konflik. Ini ada buku juga, saya hanya
Indonesia, kalau ini lama, bahan saya lama. Kita ini ada 4 ini. Jadi sumber konflik di Indonesia itu subkultur, agama, etnis, geografis, sosioekonomi, dan gap itu karena setiap senti jurang ekonomi dan ketidakadilan mengundang konflik dan mungkin perang. Menurut Jenderal Abdul Haris Nasution. Ini katanya Jenderal Abdul Haris, kalau saya ingin mengatakan bahwa perang itu hanya babak akhir dari dunia sosial dan hasil proses. Jadi kalau mau menghancurkan, katanya Jenderal Abdul Haris, tidak usah senjata, ini aja sendi sosial dan keadilan, pasti perang sendiri. Bukunya beliau itu dibaca di Pentagon Amerika. Jenderal-jenderal Pentagon kalau ingin menghancurkan negara lain, baca bukunya Abdul Haris Nasution. Kalau saya ingin mengatakan bahwa perang itu hanya babak akhir, jadi sebelum babak akhir, pasti sekarang Indonesia pun ada pelemahan ekonomi negara dan pencerabatan akar budaya dan lokalisme. Tahlilan, istighosa, yasinan, manakiban, gotong royong itu kalau udah hancur, perang sendiri Indonesia, nggak perlu dibom. Saya kira itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dari tur apa yang saya sampaikan apa saja ini bisa sedikit menambah pengetahuan kita semua mengenai mata kuliah yang kita pelajari. Coba nanti direncanakan, kalaupun nggak batu, nggak di mana, nggak di Noyo, kita bisa ngambil di pasar besar dan di pasar batu. Kalau pasar batu di solusi konfliknya udah selesai, dia sekarang udah dibangun. Jadi kita kecil-kecil saja. Yang bagus itu kita punya kemampuan untuk mendamaikan. Inti dari perdamaian adalah damai dengan diri kita sendiri. Saya kira itu ya. Terima kasih atas perhatiannya.